starts to ring, but I don't mind the noise or the Monday sting. First thing I do is reach for my phone, checking the notifications. I'm never alone. There's a new vlog up, a smile on the screen, the brightest colors I've ever seen. And now I should sleep, but the voices in my head go. And now I should sleep. Luka itu dapat dari mana loh? Ini kena kawat pagar pas mau ambil bola, Kak. Kawat pagar gak akan bikin pola sayatan diagonal sedalam ini. Lo mau jujur sekarang? Atau gue bikin sayatan baru di leher lo? Gue gak tahu apa-apa. Gue cuma disuruh. Al, lo serius mau buka itu? Feeling gue gak enak, sumpah. Orang gue penasaran. Kenapa bokap lo terlibat dalam foto ini? Dan, tunggu. Ini GPS tempat Kayla disiksa dulu kan? Mah, jangan gerak. Nelfon siapa, Mah? Polisi. Jangan, Mah. Ada catatan di tutupnya. Kayla. Sekarang lo makin cantik aja ya, udah manis. Tunggu tanggal mainnya ya, Kayla. Suaranya kayak familiar. Galih? Jadi, si pecundang ini pelakunya, Ref. Lemah banget sih. Biar gue yang interogasi, biar dia ngaku siapa bosnya. Tahan, biar gue yang urus. Singkat aja, siapa yang nyuruh lo? Gunanya gue ngasih tahu ke kalian apa, hah? Gak ada gunanya juga kan? Ini anaknya minta gue centang kayaknya. Polos-polos dalamnya kayak setan. Lucu ya? Ngapain lo ketawa bajingan? Gue akui, kalian cukup cerdik. Sial, adegan penting gini dia malah ngilang. Gue masih gak nyangka. Gue kira dia polos, ternyata hatinya iblis. Selamat malam, Cendikia. Malam ini kita main teka-teki. Siapa yang lebih cepat sampai ke ruang teater? Sang Matahari Alvaro Wistara atau Sang Algojo Mahatma Revano yang penuh dosa? Pemenangnya dapat 1 nyawa. Yang kalah dapat potongan tubuh. Good luck. Gue gak akan biarin 1 orang pun hilang lagi. Glenn, lo gak apa-apa? Al, jangan sentuh. Itu bom tekanan. Gue gali. Gak usah nanya kenapa gue mati dengan cara kayak gini. Semua itu keinginan gue untuk bundir. Alasan gue nulis surat di amplop hitam ini untuk mengakui semua kesalahan dan kejahatan yang telah gue lakuin. Mulai dari teror amplop hitam, hingga rencana menghabisi Kayla pada kejadian 2 tahun yang lalu. 10 orang siswi tersebut semua atas perintah gue. Dan kejadian waktu Kayla diculik, itu juga semua karena gue. Siapapun yang lihat pesan ini,
Gue harap lo tutup mulut ya. Gue Gali. Terima kasih. Gue masih gak nyangka, Galih yang pendiam itu ternyata psikopat. Tapi aneh gak sih? Gali itu kan kurus kering. Masa bisa nyeret Kayla ke mobil sih? Dan baku hantam sama Revano, lo bayangin. Logikanya gak masuk, say. Udahlah, yang penting pelakunya udah mati. Sekolah kita aman sekarang. Aman. Lo semua terlalu naif tau nggak? Galih itu cuma dijadiin pion sama si pelaku utama. Dia dibunuh buat tutup mulut. Rev bener. Ada yang janggal. Foto bokap gue dan GPS itu semua mengarah ke satu titik yang sama. Cuman ada kalian berdua ternyata. Gue mau nunjukin sesuatu hal penting. Gue nemuin ini di laci kerja nyokap gue tadi sore. Hah? Bokap gue? Kenapa dia ngirim uang sebanyak ini ke nyokapnya Kayla? Lihat ini. 20 tahun yang lalu, SMA Cendekia Utama bukan milik yayasan yang sekarang. Pemilik aslinya adalah keluarga Kayla. Tapi perusahaan bokap Alvero melakukan akuisisi paksa yang menyebabkan bokap Kayla masuk penjara dan akhirnya bunuh diri. Jadi, selama ini nyokap gue. Mah, cukup. Gali sudah mati sekarang. Berhenti acting. Maksud kamu apa, Kayla? Kamu nuduh ibu kamu sendiri, hah? Jadi, tante yang nyuruh Galih. Tante juga yang neror keluarga saya. Jawab, Tan. Tante juga yang ngirim GPS lokasi di mana Kayla disekap 2 tahun yang lalu. Keluarga kamu, Alvero, adalah pencuri. Bokap kamu menggunakan kekuasaan untuk memalsukan dokumen akuisisi SMA Cendekia Utama. Mereka menghancurkan bisnis bokapnya Kayla. Menyeretnya ke penjara atas tuduhan korupsi yang tidak pernah dia lakukan. Sampai akhirnya, bokap Kayla memilih gantung diri di sel karena gak kuat menahan malu. Tapi kenapa harus pakai cara ini, Mah? Kenapa aku harus diculik? Kenapa aku harus disiksa? Karena itu satu-satunya cara untuk membuat Revano bergerak. Mama tahu, Revano punya eksekutor gelap yang bernama Mahatma. Mama ingin Revano menghancurkan Alvero, dan Alvero menghancurkan Revano. Jika dua pilar sekolah itu hancur, citra Cendekia Utama akan busuk. Dan ayah Alvero akan ikut terseret ke dalam lubang kehancuran yang saya gali. Apa tante sengaja jadiin Kayla umpan? Tante hampir bikin anak tante sendiri mati di tangan orang-orang itu. Pengorbanan kecil untuk kemenangan besar, Revano. Lagi pula, Mama tahu kamu akan datang tepat waktu. Kamu itu anjing penjaga yang setia untuk Kayla, bukan? Tante sudah gila. Tante gak cuma balas dendam ke bokap gue, tapi tante juga ngerusak mental Kayla dan hampir nyelakain Kayla. Mental saya sudah mati sejak melihat mayat suami saya dipulangkan dalam kantong plastik. Saya hanya ingin keadilan yang setimpal. Mata dibalas mata, kehancuran dibalas kehancuran. Kok bisa ada polisi? Siapa yang laporin? Saya yang laporin. Semua bukti yang telah kami kumpulkan cukup untuk mencebloskan Anda ke penjara. Sialan lo, Rev. Awas aja ya, gue bakal bales setelah gue keluar dari penjara nanti. Gue jamin hidup lo gak akan tenang, Revano. Ikut kami ke kantor. Jangan ada alasan apapun karena bukti sudah valid. Maksud kalian apa, hah? Jangan ngeborgol saya gak salah apa-apa. Lepasin. Gue gak mau di penjara. Kayla, jangan percaya pada siapapun di sekolah itu. Bahkan pada orang-orang yang menyebut dirinya pahlawan. Permainan ini baru saja dimulai. 가만히 서 있던 밤 세상
Yes girl, itu baru anak gue. Ini anak minta ditampol rupanya. Nih coklat buat lo. Kata Mbah Google sih, coklat bisa bantu ngurangin stres hampir 10%. Thanks Al. Gue masih gak nyangka aja. Rumah gue ternyata jadi markas rencana gila itu ya. Gue juga minta maaf ya. Ternyata bokap gue emang sebrengsek itu. Gue gak akan bela dia. Kita berdua cuman korban dari ambisi orang tua kita. Lucu ya. Dulu lo sama Revano kayak mau bunuh-bunuhan tiap ketemu. Sekarang malah kerja bareng buat bongkar kasus ini. Ya, musuh dari musuhku adalah temanku kan. Tapi tetap aja, gue gak bakal biarin Revano menangin hati lo segampang itu. Mulai deh. Gue lagi mau fokus tenang dulu Al. Tenang aja, gue siap jadi Wistara yang beneran buat lo. Bukan pahlawan kesiangan lagi. Maksud lo apa, hah? Bikin pengumuman di Mading soal pembubaran Mahatma secara sepihak. Lo pikir lo siapa, hah? Gue ketua OSIS. Organisasi lo itu ilegal, Rev. Kasus nyokap Kayla ngebuktiin kalau Mahatma cuma bikin situasi makin chaos. Gue gak mau nama Cendekia makin busuk gara-gara aksi main hakim sendiri kelompok lo. Jangan sok suci deh lo. Lo cuma mau ngebersihin nama bokap lo yang kotor itu dengan cara ngebubarin kita kan? Lo itu cuma sembunyi di balik topeng kebaikan. Padahal aslinya lebih busuk daripada bangkai manapun. Gue tahu niat lo ngedeketin Kayla untuk apa. Gak usah so tau. Lo itu gak tahu apa-apa, Rev. Gue heran deh sama orang-orang. Kok mereka pada tolol banget ya ngelihat sudut pandang seekor Alvaro. Bajingan lo, Rev. Kalau lo macem-macem lagi sama organisasi Mahatma, habis lo sama gue. Ini bukan apa-apa. Tapi sayangnya gue gak takut. Gue akui lo menang kali ini. Tapi jangan harap habis ini gue akui lo bakalan kalah, Revano. Suara apa itu? Kayak ledakan bom atom. Bentar deh. Suaranya dari arah parkiran sekolah. Kita cek yuk. Gaskeun. Let's go. Tapi ini sedikit janggal. Kenapa nggak ada serpihan atau bekas sama sekali? Kayak mundur. Selangkah kalian maju, nyawa cewek ini melayang. Alvaro, Revano, kalian pergi sekarang. Gue gak mau kalian terluka karena gue. Kita nggak akan pergi, Kai, sebelum nyelamatin lo. Kalian pikir dalangnya sudah tertangkap? Nyokapnya Kayla itu ibarat semut kecil. And right now, selamat datang di permainan yang sesungguhnya. Suaranya berasal dari speaker sekolah. Orang gila mana coba yang nyalain speaker sekolah jam segini? Loh, kok orang yang pakai topeng hilang sih? Pergi kemana dia? Gue juga gak tahu. Tiba-tiba dia ngilang gitu aja. Tenangin diri lo ya, Kai. Jangan nangis. Ada gue di sini. Lo aman sekarang. Dia udah pergi kok, Kai. Jangan nangis. Nanti gue ikut nangis lagi. Lo aman sekarang. Ada kita di sini. By the way, kenapa muka kalian babak belur kayak gitu? Kalian berantem? Dia yang mulai duluan. Enak aja, jangan percaya, Kai. Orang dia duluan yang nonjok gue. Kok malah berantem sih? Udah intinya kalian berdua yang salah. Teman-teman gue? Alvaro, lo kan bawa mobil. Gue minta tolong ya anterin teman-teman gue. Aman, Kai. Lo sama gue ya. Coba itu kepala lo tundukin dikit. Gimana caranya gue ngobatin coba? Orang gue aja kayak botol Yakult. Emangnya lo kayak unta tinggi banget segede genteng. Katanya mau ngobatin. Kok malah bengong sih? Oh, sorry. Gue gak fokus soalnya. Tahan Kai, jangan pingsan. Sumpah gak kuat banget Tuhan. Ini cobaan apa lagi ya Allah.
Lo cantik banget kayak hari ini. Emang gue cantik dari lahir. Lo baru nyadar ya? Lo bisa gak sih gak usah ngeliatin gue kayak gitu? Mana ini deket banget lagi. Udah ayo pulang. Yaudah yuk. Oh, lu mah nggak asik, Zer. Masa nggak ikut study tour bareng kita sih? Orang lu udah packing banyak gitu, coy. Gue juga udah excited ikut study tour ini. Cuman orang tua gue ngelarang. Dan ini juga gue kabur tanpa izin dari mereka. Dan gue takutnya pas pulang nanti gue dimarahin. Kata gue sih lo mending ikut aja. Nanti pas pulang dari study tour, kita jelasin deh ke orang tua lo. Kalau minuman cola ini masuk ke sampah yang di sana, Zerlin wajib ikut. Woi, pembagian kelompok udah ditentuin nih. Jangan ada yang protes. Kelompok 1, Sandy, Zerlin, Sahitya, Alvero, Suraya. Kelompok 2, Kayla, Revano, Lenora, Deo, dan Rafka. Kelompok 3, Arzan, Astra, Raihan, dan Siska. Gue sebagai komandan, tugas kalian cuma satu. Jangan bikin gue malu di depan Zerlin. Sandy, lo bawa carrier isinya apaan dah? Kok bebannya banyak banget kayak dosanya si Zerlin? Sialan lo, Sur. Gue sumpul juga mulut lo pakai vakum. Ini tuh isinya skincare Zerlin, catokan, sama stok mie instan. Gua mah budak cinta yang berbakti. Oh, Sandy, makasih sayang. Jadi makin cinta deh. Ide si najis. Mereka pacaran? Sejak kapan anjir? Lo belum tahu, Kai. Belum. Makanya gue shock. Gue jadian baru semenit yang lalu. Sandy Oon, gue kan nyuruh lo untuk ngebagiin kelompok ke mereka, bukan ngaku-ngaku sebagai komandan. Ingat ya, komandan di sini cuma gue, dan lo nggak berhak ngedapetin itu. Ampun komandan, just kidding. Fokus perhatiannya ke sini. Kami dari panitia menyiapkan hadiah spesial. Siapapun yang menang di game kecerdasan kali ini akan mendapatkan voucher makan di kantin sepuasnya selama seminggu. Gila, gacor ketua. Kalau lo ngantuk, nyender aja di bahu gue. Gue gak akan ngantuk kok. Tenang aja. A few moments later. Ciela nih ketua, modusnya kelewat batas sampai pindah tempat duduk. Buat apa? Buat nyender. Kai, jangan ngelamun terus. Ada kita di sini. Gak bakal ada yang berani nyentuh lo. Bener tuh Kai. Lagian ada ketua Mahatma di sini yang siap gigit siapa aja. Bacot lo. Kai, lo ikut game teka-teki sore ini kan? Lo kan paling pintar logika. Ikut dong. Lo juga ikut kan? Ikut dong pastinya. Gue bagian dokumentasi aja ya. Gak sanggup gue kalau harus mikir berat. Kapasitas otak gue cuma 1 MB doang, sisanya hanya Tuhan yang tahu. Sisanya mikirin gue kan. Najis. Gue mikirin lo. Yang ada nambah beban pikiran buat gue. Kalau gue jadi lo sih rasanya pengen ngilang detik ini juga. Saking malunya. Parah banget lu Len, sumpah. Tapi kerja Agus. Kasian banget sahabat gue. Saking lamanya ngegalau. Sekali yang ngegombat terlihat cringe di mata cewek. Jangan datang lagi cinta. Bagaimana aku bisa lupa? Padahal kau tahu keadaannya. Kau bukanlah untukku. Jangan. Percaya gak percaya, gue bakal nyanyi solo nanti. Demi apa? Emang lo bisa nyanyi? Lihat aja nanti. Sayang, kebiasaan kalau makan belepotan. Aku capek tahu harus jagain kamu dari hal sekecil ini. Tapi aku lebih takut kalau nggak ada lagi yang bisa aku jagain. Stop ngegombal. Bisa-bisa aku terbang nih. Terbang kemana? Ke hati kamu. Itu najis. Apa lihat-lihat? Demen lo sama gue. Kepedean banget nih orang. Siapa juga yang demen sama lo? By the way,
Lu pakai mesin cuci merek apa? Tuhan, kenapa gue bisa ngomong kayak gitu? Fiksi dia ilfeel sama gue. Di sana bucin, di sini bucin, di mana-mana gue yang jomblo. Lo gak sendirian di sini. Ada Deo di sini yang jomblo sama kayak lo. Tapi ya setelah gue pikir-pikir, yang hubungannya jelas itu cuma Sandy sama Zerlin doang. Sisanya gak jelas semua. Nih ya contohnya, Revano sama Kayla itu mereka tuh temenan. Agak sonoan dikit sih. Terus, Lenora sama Rafka itu sama-sama dingin. Mereka tuh kayak es batu yang gak pernah meleleh gitu. Ego plus ego. Susah sih itu menyambungnya. Terus ada juga Suraya sama Sahitya. Mereka itu udah kayak Tom and Jerry yang saling berantem. Udah kayak rumah tangga yang berantakan gitu loh. Makanya gue bingung, apa cuman gue yang hidupnya nyantai ya? Gue baru tahu, ternyata kalian nge-gay ya selama ini. Mana nyender-nyender lagi? Hei Oget, lo ngapain nempel-nempel? Sumpah, ih geli banget gue. Woi Astra, lu di mana, Cok? Gue udah di CP30. Sabar ya, Ge, gue lagi nyebur ke kolam. Raihan awas di belakang. Blok sinyal gue kuning gara-gara map ini jadi nge-lag, Cok. Shiva. Mampus, gue ngulang lagi monyet. Arzan, kok main game terus sih? Aku kan takut dingin di sini. Coba lihat deh, tangan aku sampai gemeteran begini. Masa kamu nggak mau pegangin? Dingin. Pakai jaket aja, sis. Jangan ganggu gue. Tuh, mendingan ganggu si Alvero. Dia kayaknya lagi sendirian. Alvero, teman-teman kamu jahat banget deh. Masa aku dicuekin? Kamu juga sendirian kan di sini? Kamu nggak mau apa jaket kamu dipakein ke aku? Aku kedinginan banget tahu. Lo kedinginan? Tuh HP unggun masih nyala. Kalau masih dingin, lo loncat aja ke tengahnya biar angetnya permanen. Ih, Alvero kok jahat banget sih? Mampus, gue ngulang lagi monyet. Al, join sini. Gas! Tantangan pertama. Pecahkan sandi Morse di dalam kotak ini untuk mendapatkan lokasi bendera kelompok. Jika sudah menemukannya, angkat tangan dan sebutkan kelompoknya. Saya peringatkan kembali, hati-hati, ada jebakan di dalam sandi Morse-nya. Ini titik sama garis apa, Jer? Resep seblak. Siniin. Lo kelamaan jomblo jadi bego. Ini artinya bawah pohon besar sebelah timur. Deo, perhatiin titik dan garis. Astra, tentuin jeda antar simbol. Lenora bagian metode visualisasi. Untuk Kai, Petunjuk ini bilang, matahari terbenam di tempat bayangan bertemu. Itu bukan arah mata angin. Itu koordinat cahaya. anjay, otak Kayla emang ChatGPT abis. Gue nemu. Tuh, di bawah pohon beringin. Tunggu, jangan lari dulu. Suraya terjebak. Guru bilang ada jebakan kan? Pohon beringin itu cuma distraksi visual karena ukurannya yang paling besar. Maksud lo? Arahnya bukan ke sana. Iya, tempat bayangan bertemu. Itu bukan merujuk ke satu objek tunggal. Bayangan tiang bendera dan bayangan tugu jam itu bakal berpotongan tepat di satu titik di tengah lapangan. Di sana lokasi benderanya, bukan di pohon beringin. Wah, real sih pasangan smart. Tor monitor ketua. Anggota mau lapor ketua. Kondisi lagi gacor ketua. Yang ini baru dia yang lama itu Maitri mantan hancur. Ish, tak faham lah. Pening kepala aku. Aku pun tak faham ni. Macam mana boleh dapat jawapan macam ni? Entahlah. Cara kau ni salah lah. Mana kau tahu? Cara kau betul ke? Tak betul. Tapi cara kau salah. Ya Allah, aku pasrahkan diriku sepenuhnya pada saat ini kepada penguasa langit dan bumi. Kalau aku sholat selama ini, Kelompok satu sudah menemukannya. Menarik. 1 detik yang sama 2 jawaban yang berbeda. Kelompok 1 menunjuk pohon beringin, dan sedangkan kelompok 2 menunjuk titik tengah lapangan. Siapa yang benar? Teori lo ketinggian. Jelas-jelas di sandi itu ada kata root yang artinya akar. Akar ya di pohon, bukan di tengah lapangan. Coba deh lo baca sandinya secara literal, Al. Di baris ketiga ada simbol double dash yang kalau dibalik itu sandi negatif. Kata root itu bagian dari jebakan.
Kalau lo gabungin sama pola jeda di baris terakhir, itu bukan route, tapi road, yang sering disebut rute. Matahari terbenam sebagai titik acuan, bayangan sebagai garis pandu. Woi, di sini cuma ada zong, isinya tulisan coba lagi. Sekarang lihat kaki lo, Al. Bayangan tubuh ini baru saja menyentuh bayangan tiang bendera. Di situ titik temunya. Ketemu, bendera biru kelompok 2 ada di sini. Gila sih, tak masuk logika. Sumpah Revano emang bapak algoritma. Dari tadi gue cuman ngangong-ngangong kayak orang tolol sih. Alvero. Malu sih kalau kata gue. Udah masalah, ngotot lagi. Kau begitu sempurna, di mataku kau begitu indah. Kau membuat diriku akan selalu memujamu. Di setiap langkahku, aku kan selalu memikirkan dirimu. Tak bisa ku bayangkan hidupku tanpa cintamu. Janganlah kau tinggalkan diriku, takkan mampu menghadapi semua. Hanya bersamamu ku akan bisa. Kau adalah darahku, kau adalah jantungku, kau adalah hidupku, lengkapi diriku. Oh sayangku, kau begitu sempurna. Kau genggam tanganku saat diriku lemah dan terjatuh. Kau bisikan kata dan hapus semua sesalku. Janganlah kau tinggalkan diriku, takkan mampu menghadapi semua. Hanya bersamamu ku akan bisa. Kau adalah darahku, kau adalah jantungku, kau adalah hidupku, lengkapi diriku. Oh sayangku, kau begitu sempurna. Kita masuk di sesi jurit malam, dan setiap kelompok diberi waktu 20 menit. Kalian mengerti? Siap mengerti. Sumpah gue gak bohong. Tadi ada yang putih-putih di balik pohon pinus. Ada tangan di bahu gue. Mana? Mama! Sandy, bangun Ege, malu-maluin ketua kelas banget loh. Bukannya lindungin ceweknya malah pingsan nih anak. Raf, kalau ada hantu, lo tumbalnya ya. Gue kan cantik, sayang banget kalau metong. Stres, lo pikir gue paket hemat, hah? Center mati. Semuanya jangan berpencar, pegangan tangan. Rev, kok gue ngerasa bau hanyir ya?
Tenangin diri lo, Kai. Ada gue di sini. Lo aman sama gue. Dia mana? Barusan dia ada di belakang gue. Itu apa? Selamat malam, teman-teman. Jurit malam yang sesungguhnya dimulai dari sekarang. Kelompok 1 adalah umpan, kelompok 2 adalah penonton. Siapa yang mau mati duluan? Teman-teman gue dalam bahaya. Ini bukan bagian dari game sekolah. Gue yakin banget ada yang ngerancanain semua ini. Sial, mereka dipisahin buat dijebak satu persatu. Udah lebih dari 20 menit tapi anak-anak belum balik. Saya takutnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Baru kali ini ada kasus yang seperti ini. Apa-apaan ini? Kenapa banyak darah? Enggak. Ini kayaknya mimpi deh. Tapi kayak nyata. AM, the alarm starts to ring, but I don't mind the noise or the Monday sting. First thing I do is reach for my phone, checking the